kali ini, Bapak Ibu, kalian melaksanakan Techminar yang bertemakan Cutting Edge Telco Technologies, tentunya juga atas dukungan media partner kita pada hari ini, yaitu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Millennial Connect, Widya EduTech, dan juga Webinar Indo. Nah, di masa pandemik seperti ini, Bapak Ibu, semua bidang kan kita tahu ya, semua bidang dan juga aspek-aspek dalam kehidupan kita tuh banyak banget yang mengalami perubahan karena adanya pandemi ini ya. Salah satu yang berubah cukup signifikan mungkin bisa dibilang dalam bidang pendidikan ya. Kebijakan physical distancing menyebabkan metode tatap muka dalam pembelajaran itu tidak bisa dilaksanakan. Jadinya sekarang teman-teman kita yang masih di sekolah, masih di universitas, itu banyak yang belajar secara daring ataupun online. Nah, mengambil sedikit pendapat dari Ibu Novianti Elizabeth, beliau adalah seorang pengamat pendidikan, beliau berpendapat bahwa pendidikan jarak jauh ini bisa menjadi titik balik pendidikan di masa pandemi. Bila seluruh pihak telah terbiasa, nantinya pemanfaatan teknologi bisa dilaksanakan dengan efektif, efisien, benar, dan juga objektif. Pendidikan di masa pandemi ini mungkin membawa hikmah menuju revolusi pendidikan di Indonesia ya, karena sekarang ya teman-teman sekolah kita, teman-teman di universitas, semuanya pasti belajarnya online gitu ya, belum ada yang masuk sekolah gitu. Nah, saat ini yang harus dituntaskan adalah bagaimana menyikapi keterbatasan alat komunikasi pendidikan jarak jauh tersebut. Hal apa sih yang bisa dijadikan penunjang nantinya? Nah, untuk itu nanti kita akan bahas secara tuntas bersama para panelis kita pada hari ini. Untuk itu, senang sekali juga kita hari ini sudah kedatangan beberapa panelis dari berbagai pihak. Untuk itu saya mau menyapa dulu satu persatu para panelis kita pada hari ini. Yang pertama, yaitu ada Kakak Muhammad Fakhri Dwi Ariza, selaku founder dari Kakak Asuh. Komunitas Kakak Asuh merupakan kumpulan mahasiswa yang memiliki jiwa sosial dan bergerak untuk membantu penumbuhan bakat dan minat anak-anak Indonesia melalui gerakan mengajar, membimbing, dan memfasilitasi dan membantu anak-anak untuk meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik, sehingga kelak anak-anak Indonesia mampu tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, berbakat, dan bermoral yang baik. Untuk itu saya mau menyapa dulu. Selamat siang Kak Fakri, apa kabar Kak? Ya, halo, selamat siang Kak Vera, selamat siang teman-teman semua. Ya, sehat ya Kak Fakri? Alhamdulillah, sehat-sehat. Oke, siap. Terima kasih Kak, saya mau menyapa panelis lainnya dulu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu teman-teman semua, yaitu ada juga Kakak Rifki Fadilah. Ya, beliau adalah selaku Youth Empowerment Advocate, juga sebagai founder dan juga CEO dari beasiswa.kmn dan ID Youth Chamber. Untuk itu saya mau menyapa juga nih. Halo, selamat siang Kak Rifki, apa kabar Kak? Halo Kak Vera, selamat siang. Alhamdulillah aku Ya, kabar baik. ya, thank you ya Kak Rifki sudah support event kita hari ini. Siap-siap. Oke, kita lanjutin lagi Bapak Ibu selanjutnya, yaitu ada Kakak Iqbal Zainal Mutakin, selaku founder dan juga CEO Indonesia Millennial Connect. Indonesia Millennial Connect sendiri merupakan wadah pengembangan diri bagi pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, berfokus kepada 3 bidang yang menjadi faktor penentu kesejahteraan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu sosial, pendidikan, dan juga ekonomi. Halo Kak Iqbal, sudah Halo bergabung? Vera, halo Ya, teman-teman semua. halo Kak, sehat ya Kak ya? Alhamdulillah. Asik, oke baik. Terima kasih Kak sudah join di Techminar kita hari ini. Ya, Oke, kita lanjutin lagi. Bapak Ibu masih ada satu lagi panelis terakhir, yaitu ada Kak Fatin Naufal selaku CEO dari Widya Edu. Widya Edu adalah platform belajar interaktif dengan pembelajaran konseptual yang dapat menyesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan. Selain itu, pemanfaatan kompresor data juga dapat membantu untuk menghemat kuota hingga 90%. Jadi nggak perlu takut lagi nih kehabisan kuota gitu ya kalau buat belajar. Untuk itu saya mau menyapa yaitu Kak Fatin. Halo Kak Fatin. Halo. Terima kasih sudah diundang. Ya, thank you Kak Fatin. Kita akan banyak ngobrol lagi ya nanti ya di panel discussion.
Oke, nah Bapak Ibu teman-teman semua, kita akan masuk ke sesi panel discussion nih, di mana sesi panel discussion ini nantinya saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar topik tentunya, dan nanti akan dijawab oleh para panelis, seperti itu ya. Oke, nah saya mau nanya pertanyaan pertama nih. Oke, mungkin ini, sorry sebentar. Oke. Kalau ini mungkin pertanyaannya lebih ke Pak Husin dulu kali ya. Oke, Pak Husin mau nanya nih, selain penyediaan gawai dan fasilitas, bagaimana cara Dinas Pendidikan Jakarta mengatasi permasalahan dalam proses belajar mengajar, misalnya guru yang belum mumpuni dalam memanfaatkan teknologi digital? Pak Husin, apakah masih ada? Ya, masih. Oh iya, gimana Pak? Tadi udah terdengar ya soalnya Pak ya? Makasih Mbak Vera. Ini saya baru ngikutin bener nih setelah saya tadi masuk, yang pembicara sebelum saya sudah berakhir, jadi saya nggak lihat. Begitu saya lihat kedua, terakhir, waduh, ini anak-anak muda keren semua nih, keren emang ya, keren jadi keren. Ini ya. Thank you Pak. Sebelum saya jawab kali Mbak Vera, saya anak-anak muda ini, saya sampaikan ini bahwa Jakarta itu adalah brandnya adalah City of Collaboration, kota kolaborasi, terbuka untuk menjadi laboratorium. Jadi monggo anak-anak muda yang ada di sini untuk berkiprah di Jakarta, monggo terbuka, sampaikan proposal, nanti akan dipelajari gitu ya, pastinya seperti apa. Nah, khususnya untuk teman-teman yang ada di sini, kami kan sedang berkolaborasi untuk mencari donatur dan apapun namanya untuk membangun pembelajaran jarak jauh. Silakan tadi Mas siapa yang terakhir itu juga kalau mau di Jogja sedang bangun seperti itu. Kami juga udah punya, tapi memperkaya nggak masalah. Silakan saja, tapi secara formal memang kita butuh formalitas, bersurat kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, minta audiensi. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa sih yang bisa dibangun di Jakarta. Kalau dalam pendidikan tentu ke Dinas Pendidikan, nanti sampaikan saja bahwa sudah ada komunikasi misalnya dengan saya gitu ya, biar nanti difasilitasi untuk audiensinya. Keren ini ya, jadi saya memanggil anak-anak muda yang hebat-hebat ini untuk Jakarta. Silakan, Jakarta kan sebagai tolok ukur gitu ya. Jangan dikira Jakarta nggak ada masalah. Betul, kalau di daerah lain begitu banyak masalah karena memang keterbatasan alat. Jakarta pun banyak ya, karena di sini juga banyak kantong-kantong kemiskinan juga masih ada. Ini yang perlu dibantu. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana Jakarta menyiapkan. Memang betul Mbak Vera, gawalnya gagap kita semua ya. Walaupun kita sudah baca tanda-tanda 2 minggu sebelumnya, modelnya ini kelihatannya akan melebar ini masalah pandemi gitu ya. Kami sudah kumpulkan, kalau di Jakarta kan ada namanya musyawarah guru mata pelajaran. Jakarta sih nggak terlalu sulit kalau untuk komunikasi. Selain secara virtual, pada saat itu sebelum ada pandemi kami juga lebih mudah. Bayangkan kalau itu di suatu kepulauan Maluku Utara misalnya harus manggil-manggil dari mana, atau di Irian Papua gitu ya, harus dari pegunungan turun. Kalau kami kan nggak terlalu jauh lah, ditempuh dalam hitungan menit, jam lah paling lama yang nyampe lokasi. Nah, apa yang kami lakukan, maka kami bekerja sama tadi Mbak Vera dengan platform-platform yang ada. Jadi kalau ada platform di sini yang punya, monggo aja kita pelatihan guru. Maka kita kembangkan pelatihan guru. Misalnya, mohon maaf saya terpaksa menyebut dengan Google Classroom. Kita adakan pelatihan sampai semua dikasih, dan kita bikin classroom-nya seperti apa, kontennya seperti apa, dibikin pelatihan. Juga dengan sekolahmu. Saya mohon maaf ini saya sebut karena memang ini yang bekerja sama dan nggak pakai duit gitu ya, gratis gitu ya. Seperti tadi Mas apa yang terakhir gratis. Kita lakukan sehingga guru mulai belajar dengan itu. Jadi menular dari satu guru kemudian mengajarkan lain. Di samping itu di antara guru juga tadi musyawarah guru mata pelajaran, mereka mengadakan pertemuan. Saya kaget, ini kan ada hikmahnya. Kalau kita ngundang, biasanya kita ngundang ke satu tempat butuh waktu, butuh tenaga gitu ya, kemudian butuh konsumsi. Kalau ngundang seperti ini kan enggak. Sering nih Mbak Vera ini, kayak gini webinar guru itu luar biasa itu. Semua mata pelajaran, dan ternyata pesertanya bukan hanya dari Jakarta. Saya pernah berapa kali lah membuka acara, diminta oleh teman-teman guru untuk membuka acara, dan saya pikir dari Jakarta aja. Ternyata pesertanya 1.500 orang.
dari seluruh Indonesia. Wah, luar biasa. Ya, penyelenggaranya Jakarta, penyelenggaranya MGMP mata pelajaran di Jakarta, tapi pesertanya dari seluruh Indonesia. Kaget juga saya. Kok ya biar berbagi Pak, atau nggak apa-apa. Artinya inilah kemajuan, hikmah dari belajar kita dengan model. Apakah akan hilang? Saya sih nggak yakin. Maka teman-teman anak muda diantisipasi aja. Ini kan masalah regulasi aja. Ke depan seperti apa sih sekolah kita? Saya yakin nggak akan murni 100% seperti yang ada sekarang. Pasti ada model-model begini digunakan, model-model teknologi digunakan. Kalau nggak dengan sinkronus ya dengan asinkronus misalnya ya, pasti digunakan. Nah ini diantisipasi ini, ya diantisipasi. Tinggal regulasinya. Ada lembaga yang sudah minta ke saya, Pak Husin, bagaimana kalau kami didirikan sekolah virtual? Nah ini yang regulasinya nggak ada. Jadi sekolahnya di sini muridnya dari mana-mana, dari Papua, dari Maluku, dari Sulawesi, dari Kalimantan. Yang ngasih ijazah siapa? Kan ijazah berdasarkan lokal misalnya ya, ini jadi masalah. Betul. Tapi saya pikir teman anak muda ini harus bergerak cepat, harus bergerak. Saya pikir pasti punya terobosan, punya breakthrough gitu ya, sehingga regulasinya ke depan seperti apa? Karena ternyata yang kayak gini juga menjembatani anak-anak di Maluku yang gurunya selama ini nggak pernah hadir, karena saya ada lembaga yang cerita sama saya, gurunya nggak pernah hadir Pak, karena itu di pelosok, gurunya datang seminggu sekali, tertolong dengan cara belajar model seperti ini, ya dengan cara model jarak jauh seperti ini. Ini artinya kan suatu kemajuan yang luar biasa. Anak muda lah yang tadi, ayo kita sumbangkan untuk negeri ini. Nah. Itu salah satu, jadi guru-guru saling belajar, kami juga menyiapkan platform-platform untuk belajar buku. Di samping itu kami juga menyiapkan, Mbak, selain tadi alat, kami juga menyiapkan kuota. Kuota kan sudah diberikan kementerian. Kemudian kami punya dana BOP juga. Dana BOP itu yang bisa digunakan, dana BOP atau dana BOS yang digunakan untuk penggunaan kuota anak-anak diberikan. Di samping itu, nah ini yang penting banget. Sekolah-sekolah sekarang kan nggak ada sekolah di Jakarta digunakan. Akses internetnya kan nggak dipakai. Maka kami minta semua sekolah membuka akses untuk seluruh masyarakat yang ada di sekitar, masyarakat pelajar lah. Ya, artinya silakan buka, bisa akses wifi dari wifi yang ada di sekolah. Jadi insya Allah dengan demikian anak-anak di Jakarta tidak lagi terkendala dengan kuota. Ada sih, tetapi paling tidak kita minimalisir, kita kurangi sehingga benar-benar anak-anak terlayani dengan pembelajaran model seperti ini. Di samping gawainya tadi yang sudah kami paparkan, gawainya akan kami berikan juga pada anak-anak itu. Ya, tetapi kalau ditanya Pak Husin yang enak gimana? Enaknya pandeminya segera habis lah. Segera selesai. Iya Pak. Ya, karena guru ada yang berkesan, menulis bagus banget. Judulnya tulisannya dari daring menjadi kering. Dia belajar, berusaha membuat alat peraga seperti apa gitu ya, ini kan gitu, tetapi muridnya pada bolos gitu, matiin video, matiin suara, selesai. Agak susah juga ya. Benar sih. Itu kendalanya ya. Ini kendala betul, tapi kan kita nggak boleh putus asa, nggak boleh. Oke lah, dengan apapun saya bilang kita tetap semangat, karena kalau Pak Gubernur ya Pak Anies Baswedan selalu mengingatkan pada kami semua bahwa saat ini kita jadi pahlawan, siapapun jadi pahlawan, karena menyelamatkan umat manusia sesungguhnya. Itu Mbak Vera, makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Husin. Wah, menarik sekali ya, luar biasa. Dari pemerintah juga banyak ternyata maksudnya bantuannya gitu ya, untuk support gitu di masa sekarang ini, dari segi alatnya, gawainya, kuota juga ada, dana BOP juga ada. Jadi sebetulnya sih ya kita, betul, saya setuju banget sama Pak Husin, kita jangan putus semangat gitu ya, tetap harus life must go on katanya gitu ya, harus tetap berjalan gitu. Oke, siap. Makasih banyak Pak Husin. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya. Saya akan buka lagi pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya untuk para panelis juga yang lainnya, yaitu pendidikan online ini mungkin lebih mudah diterima anak-anak SMP, SMA, dan juga mahasiswa gitu ya. Untuk siswa SD tampaknya masih sedikit muncul kesulitan-kesulitan. Nah, seperti apa sih kendala dan bagaimana cara mengatasinya? Karena mungkin kan kalau anak-anak SD, yes, mereka bisa buka YouTube gitu ya, kadang ya udah bisa buka YouTube gitu. Tapi mungkin mereka belum paham banget gimana caranya mengoperasikan, let's say misalnya Zoom gitu kan, atau enggak Google Meet dan yang lain-lain gitu kan. Nah ini kira-kira gimana ya kakak-kakak dan juga Bapak, apakah ada cara, tips gimana sih caranya mengatasinya gitu? Oke, silakan dari siapapun dulu boleh ditanggapi. Ya. Mungkin boleh dari saya dulu, Kak Vera. Boleh, silakan Kak Fakri.
Oke, ya ini suatu pertanyaan yang menarik banget dan emang kita rasain sebagai kakak asuh ya, karena kan kita biasanya ngajar langsung ya setiap hari Sabtu atau Minggu di beberapa daerah. Jadi pas Hmm. corona kita harus berhenti dan kita kebingungan gimana caranya kita kasih informasi, kasih ilmu ke adik-adik kita gitu. Pun sampai sekarang mungkin kakak asuh juga baru sedikit upaya untuk itu sebenarnya. Tapi intinya gini, seperti yang tadi saya omongin pas tadi sesi pembicaraan, sesi presentasi bahwa PR kita sih sebenarnya, PR kita sebagai kakak-kakaknya, PR kita juga mungkin sebagai orang tuanya dan segala macamnya gitu. Karena kita paham bahwa anak SD itu mungkin masih jauh banget gitu untuk paham gimana cara kerja Zoom dan segala macamnya, dan mungkin jadi jenjang yang paling kesulitan dalam menanggapi persekolahan jarak jauh itu ya. Jadi intinya gini, kita yang paling paham masa-masa ini, dan itu tanggung jawab kita untuk mengakomodir, menurut saya. Tanggung jawab kita untuk mengakomodir hal tersebut. Kita harus edukasi ke adik-adik kita, dan juga pastinya juga edukasi dari guru-guru kita. Saya setuju dengan Pak Husin ya, tadi guru itu emang paling utama juga untuk edukasinya. Jadi kalau dari saya sih masalah utama yang pertama yaitu, yang pertama susah banget kita buat bisa masuk ke jenjang SD karena kesulitan untuk sekolah online. Jadi butuh tanggung jawab yang besar daripada kakak atau orang tua atau keluarga dan segala macamnya untuk mengedukasi adik-adik kita. Itu sih sebenarnya masalah utamanya kalau menurut saya. Mungkin bisa diterangkan oleh kawan-kawan. Oke, thank you Kak Fakri. Setuju banget sih. Jadi kayak memang yang pertama itu memang adik-adik kita dulu ya, kayaknya harus diedukasi dulu gitu ya, pun termasuk guru-gurunya gitu. Dan tentu juga termasuk pembimbingnya kali ya, keluarga sekitar di rumah bisa membantu membimbing dan juga bertanggung jawab juga untuk pendidikannya, kayak gitu ya. Oke, thank you Kak Fakri. Mungkin silakan dari Bapak Ibu lain mau menanggapi. Oh, hari ini nggak ada ibu, mohon maaf. Biasanya ada ibu, hari ini nggak ada. Silakan dari Kak Iqbal boleh, atau dari yang lainnya boleh. Kak Rifki, apakah mau memberikan tanggapan? Silakan. Atau Kak Iqbal? Ya, mungkin saya ya. Boleh, silakan Kak Iqbal. Mungkin ya kita sependapat sih sama Kak Fahri. Ya, peran pembimbing atau guru, entah itu dari kita sebagai yang lebih tua, itu sebagai, makanya tadi disampaikan di presentasi, jadi kita peran apalagi anak-anak SD yang nggak tahu belajar online, nggak tahu Zoom, Google Meet gitu. Makanya mereka kalau anak-anak SD kan yang saya kan kebetulan adik sendiri itu sekolah masih di SD kan, ada yang SD. Makanya mereka sistemnya ya cuman via foto gitu kan, paling ya foto tugas, terus juga foto, wah dia kelihatan belajar nih, tapi nggak tahu sebenarnya dia itu ngerti atau enggak gitu. Makanya dibutuhin pendampingan di situ, kayak yang pelajaran-pelajaran yang perlu ilmu lebih dalam, misalkan kayak matematika itu kan emang ya banyak orang tua juga yang saya temui di lapangan yang kurang paham sama matematika. Jangankan orang tua, kita sendiri aja sebagai ya mahasiswa pasti banyak yang kayak anti matematika gitu kan. Nah makanya mungkin nanti mahasiswa yang benar-benar istilahnya jago matematika bisa kita ambil peran di situ. Makanya kita bisa sebenarnya kita sebagai pemuda itu bisa ambil peran gitu. Kalau saya pribadi boleh kutip dari ini, ya kita tuh prinsipnya samina wa ta'na aja gitu. Ketika ya sekarang lagi pandemi, tapi ya dalam keadaan krisis nih kayak pendidikan, terus kayak bantuan sosial itu kan orang sebenarnya butuh gitu.
Tapi ya entah dari pemerintah, pokoknya masyarakat ngelihatnya tuh kita ngapain sih bagi-bagi sembako atau bagi-bagi apa ngajar turun ke lapangan. Ya kita niatnya emang berbagi gitu, kita semua ini pahlawan gitu. Ya kita ngelihatnya ya kalau emang udah masanya udah kena corona terus juga ya pahit-pahitnya misalkan meninggal, ya emang itu udah waktunya gitu kan. Tapi kita tetap misalkan mematuhi protokol kesehatan gitu. Kita sih ya toh kalaupun mati misalkan kita lagi ngajar ya itu kan jadi amal jariah kita juga gitu. Jadi ya kita apa sih? Jadi ya meninggal dalam keadaan syahid gitu, bukan kita malah jadi teroris segala macem gitu. Itu sih kita pengen gitu. Itu yang saya dapat beberapa insight dari relawan di ACT gitu. Pasti cepat tanggap gitu. Mereka ya walaupun dalam pandemi gini masih bisa bagi-bagi sembako gitu ya. Kita sih pengennya kayak gitu di Indonesia Mel Connect gitu, masih bisa jadi pembimbing anak-anak gitu ya. Kita alhamdulillahnya kita bikin gebrakan namanya relawan pendidikan itu tembus sekitar 3.000 pendaftar gitu. Oke, wah menarik banget ya Kak ya. Oke, thank you Kak Iqbal untuk tanggapannya. Mungkin dari Mbak ya, Vera. Silakan Pak. Ya, ini saya lihat chatting ada pertanyaan banyak rupanya buat saya juga. Ya, Oke. Saya senang banget berada di milenial ini kan seumuran anak saya ini. Kalau bisa direkaman dikasih, mau saya kasih anak saya nih, bapak lu ngomong di babe lu ngomong di depan. Bisa aja Pak. Gimana? Yang pertama tadi ada yang menanyakan bagaimana pembelajaran kalau di seperti ini, bagaimana karakter tadi ya, soft skill itu saya lihat baca di situ sih, di mana Pak Usin kemudian apakah internet sudah ada di semua Indonesia gitu. Yang saya jawab pertama gini ya, yang pertama Bapak betul tentunya belajar di dalam belajar di model seperti ini tidak seluruhnya sama, artinya tidak menumpahkan mata pelajaran materi yang ada di kurikulum ditumpahkan langsung sih nggak bisa ya. Makanya pemerintah kemudian mengadakan kurikulum dalam keadaan khusus. Apa yang diajarkan? Maka yang utama diajarkan adalah kemampuan literasi dan numerasi. Inilah sebenarnya keterampilan hidup anak-anak kita di masa depan. Makanya Indonesia kemudian kita juga termasuk dalam survei PISA, Program of International Student Assessment. PISA kita masih rendah, Mas. Betul. Ya inilah tantangan kita. Makanya anak-anak muda inilah yang harus bagaimana membangun anak-anak adik-adiknya nanti. Ya. Nah, perlu diketahui itulah sebenarnya yang jadi literasi dan numerasi itu yang jadi pokok pegangan. PISA kita kalau Jakarta insya Allah alhamdulillah secara nasional lebih tinggi karena tahun 2018 Jakarta sebagai salah satu kota yang menjadi objek survei PISA sampai hanya dua Jakarta dan Yogyakarta. Secara nasional kita di atas rata-rata Jakarta ya, wajar Jakarta gitu. Tetapi masih rendah, tetap saja ternyata masih rendah ya. Nah, apa kalau di pembelajaran seperti ini sungguhnya Mbak Vera dan teman-teman, penelitian Bank Dunia belum lama, Bank Dunia sebulan yang lalu merilis bahwa pembelajaran model seperti ini dengan model PJJ dengan BDR seperti ini ternyata anak-anak kehilangan pengetahuan, keterampilannya hilang juga ya. Jadi kalau dihitung rata-rata kita hanya sepertiga yang bisa diserap oleh anak-anak untuk pengetahuan dia hidup di masa depan. 66% itu lost learning istilahnya. Oh berarti anak kita tuh kehilangan sekarang, betul. Mau diapa lagi gitu ya? Keadaan kan nggak mungkin kita kemudian mengadakan anak masuk ke sekolah ya dengan tentu keselamatan jadi utama lah gitu. Ternyata akibatnya ini bukan hanya sekarang. Bank Dunia sampai memprediksi itu di masa depan anak-anak ini akan kehilangan pendapatan $300 sampai $500 per bulannya. Jadi anak-anak kita ini, anak-anak sekarang ini, kalau ini tidak ada langkah yang breakthrough, langkah yang sistematis sehingga mereka kembali kepada pengetahuan yang dasar, keterampilan dasar mereka di masa depan, maka
anak-anak kita kalah bersaing. Ya, akan kehilangan 300 sampai 500 dolar per bulan untuk per tahun, mohon maaf, per tahun ya, untuk penghasilan mereka itu. Nah, ini tantangan buat kita. Tetapi juga Mbak Vera, kan Indonesia ini kan menurut Kementerian Pendidikan Kebudayaan bahwa daerah-daerah hijau boleh buka gitu. Jakarta belum ada hijau, merah semua, makanya belum ada yang buka. Saya pernah berkunjung ke daerah yang hijau, yang sekolahnya sudah buka. Ternyata gurunya pun mengeluh itu. Ya, gurunya mengeluh, anak-anak yang datang itu seperti kosong gitu. Mereka lebih masih karena terbiasa lama 4 bulan lebih itu ya, 5 bulan lebih mereka nyantai hanya bermain game sehingga tidak nyambung. Ketika diajarin mereka ngilang, makanya harus ada tes kemampuan awal. Nah, Jakarta sudah bekerja sama dengan Semeru Institute ini untuk melihat berapa kemampuan awal anak sehingga kita bisa men-treatment mereka sampai tingkat pengetahuan yang lebih baik. Ini jadi kendala, betul-betul jadi kendala buat kita. Nah, kalau kemampuan literasi numerasi bagus, yakin Mas, nggak akan ada hoax ya, nggak akan ada berita-berita miring negatif. Kan kita ini kan begitu ya, karena nggak biasa baca lah gitu ya. Kita makanya Mas di samping menggerakkan teknologi juga bagaimana menggerakkan agar anak-anak kita punya minat baca yang tinggi. Minat loh, kalau membaca mungkin baca, anak kita membaca dari WA doang gitu. Tapi minat membaca peradaban dunia, sejarah, ilmu sains itu kan saya lihat anak-anak kita memang masih. Saya yang menggawangi itu di Jakarta ketika Jakarta mendeklarasikan diri jadi provinsi literasi, tapi ternyata juga belum banyak bergerak karena harus didukung oleh banyak anak-anak teman-teman inilah yang harus mendukung. Nah, terakhir apa kita internet menjangkau, kalau di Jakarta sih nggak ada masalah, nggak ada blank spot ya, tapi kalau di daerah-daerah lain iya. Tapi saya yakin anak-anak ini ya, saya yakin teknologi pasti berkembang, keniscayaan saya teknologi itu akan berkembang ya. Sampai saya sudah pernah diskusi dengan Google Indonesia itu di gedungnya di dekat Sudirman itu, bahwa Google sebenarnya sudah menyiapkan balon. Jadi nggak perlu lagi BTS, pakai balon dilempar gitu. Kemudian semua wilayah akan tercover internet gitu. Jadi nggak pakai mendirikan BTS coba. Cuma kan itu pertama masalah teknologi lah ya, mungkin teknologi masih mahal. Kedua keamanan, kedua kan masalah bisnis. Kira-kira bisnis itu bisa nggak? Kan orang mungkin lebih memilih BTS kali ya, ada providernya yang itu seperti itu. Gitu. Ini tentu banyak. Nah, ini harus diterobos oleh anak-anak muda ini. Ya, yakin saya, jangan pernah menyerah bahwa di daerah itu kemudian tidak ada jaringan internet. Kalau kita lihat dulu berjuang internet, Pak Ono W. Purbo itu bahkan bikin jaringan internet hanya dari panci itu jadi gitu misalnya ya. Saya yakin lah anak-anak. Saya yakin yang namanya kemajuan teknologi itu kecepatannya itu eksponensial gitu, nggak garis lurus tapi melengkung cepat gitu ya. Kalau sekarang dipercepat, yakin saya akan lebih cepat lagi. Makanya anak-anak muda yang sekarang ada di sini siapkan betul ya, dan bantu betul ya, betul teman-teman sekalian, anak-anak kita masih banyak yang tadi lah kalau keluhan anaknya 3 Pak, saya punya gawe 1, gimana itu rebutan gitu ya. Ini betul. Ada yang punya gawe semua ya, gawe semua kuotanya misalnya nggak ada. Ataupun kalaupun mereka punya, mereka gaptek dengan itu, karena cara mengoperasikan itu masih ada juga. Termasuk guru. Jadi sekali lagi DKI Jakarta terbuka untuk kolaborasi. Monggo yang mau berkolaborasi dengan Provinsi DKI Jakarta dengan Dinas Pendidikan, kita sangat terbuka. Terima kasih kalau ada yang kemudian bekerja sama dengan kita dan membangkitkan. Mudah-mudahan ini kan tumbuhkan, kalau gini, nggak rugi loh kerjasama dengan Jakarta. Banyak provider yang kerjasama dengan kita gratis dengan Jakarta, kemudian dijual ke daerah lain gitu ya. Oh, Jakarta udah make nih ya, itu udah branded buat dagang sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Tapi itu kan bisnis ya, saya nggak ngajar itu, tapi bekerja sama dengan DKI Jakarta sesungguhnya banyak juga menguntungkan selain pengalaman ya, karena kota besar sehingga tentu lika-likunya berbeda dengan daerah lain. Makasih Mbak Vera, makasih. Oke, terima kasih banyak Pak Husin. Wah, menarik sekali ya. Luar biasa. Oke, siap. Saya akan coba lanjutkan lagi untuk soal-soal berikutnya gitu. Tadi Pak Husin udah, wah luar biasa ya, banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga yang di chat box ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita lanjut lagi sama pertanyaan-pertanyaan teman-teman, tapi saya masih ada beberapa pertanyaan nih ya. Oke, nah mungkin ini yang akan saya tanyakan, next soalnya adalah,
selain dari segi teknologi gitu ya, apakah dari materi dan metode perlu ada yang diperbaiki untuk menghadapi pendidikan jarak jauh ini gitu? Karena ya kalau teknologi ya kita nggak usah ngomong lah ya, saat ini kayak utama banget, apalagi di masa pandemi gini gitu. Nah, tapi kita ngomongin di luar dari segi teknologi nih, kita ngomongin materi ataupun metode gitu ya, gimana sih caranya gitu. Nah, mungkin bisa ditanggapi, silakan dari siapa dulu boleh? Silakan dari Kak Rizky dulu, kalau mau jawab silakan Kak, boleh. Halo, ya. Ya, halo? Oke. Kalau misalnya mau sedikit menanggapi tentang apakah metode dan materi perlu diperbaiki atau perlu improvisasi, jawabannya tentu sangat perlu. Karena melihat, saya sendiri punya adik, tapi dia di SMP sih, nggak kayak di SD gitu. Dia melihat bagaimana cara metode belajar di sana, di sekolahnya, betul-betul kayak bagaimana ketika guru memberikan tugas hanya misalnya bahan bacaan, lalu dari bahan bacaan itu langsung diberikan apa yang perlu dia kerjakan. Jadi sangat untuk sekarang ya, saya kurang tahu kalau misalnya bagaimana di sekolah-sekolah lain yang barangkali sekolah swasta yang mungkin lebih bagus atau bagaimana di sekolah-sekolah kota besar, tapi sekolah adik saya ini cara mengajarnya setiap guru memang seperti itu, masih sama. Jadi mereka memberikan bahan bacaan, setelah diberikan bahan bacaan, diberikan tugasnya, dan langsung diisi tanpa ada interaksi antara murid dengan guru. Jadi tidak ada proses pengajaran antara dari guru ke siswa. Kalau di sekolahnya adik saya seperti itu. Jadi kalau misalnya melihat dari metode yang seperti itu, tentu perlu banyak perbaikan dan inovasi. Bagaimana caranya supaya bisa engage dengan pelajar, dengan siswa, antara guru, jadi si pembelajarannya bisa lebih efektif, lebih efisien, dan siswanya bisa lebih menerima. Begitu sih. Mungkin dari kakak-kakak yang lain ada yang lebih mantap lagi. Yep. Silakan Kak, ada yang mau memberikan tanggapan? Tapi emang setuju sih Kak Rifki. Oke, terus silakan Kak. Oke, tambahan ya Kak Rifki ya. Saya sepakat dan setuju juga ya teman-teman, mungkin nggak hanya di jenjang sekolah, malah di jenjang kuliah juga banyak yang kayak gitu ternyata. Karena ada perbedaan ya gitu, maksudnya ketika biasanya kita di ruang kelas, ketika guru atau dosen memang berkewajiban untuk memberikan materi ya, sekarang mungkin lebih sulit gitu ya, karena yang pertama, ini sebenarnya menurut saya ada gambling ya, maksudnya gini, misalnya ingin memberikan materi sesuai dengan yang ada di kelas, mungkin kuota dan segala macamnya itu masih jadi PR buat kita. Kan itu bukan hal yang kecil ya berarti kan. Dan apalagi misalnya dilakukan di setiap mata kuliah atau mata pelajaran dan segala macam. Dan pada akhirnya banyak jalan pintas yang diambil bahwa ya silahkan siswa untuk belajar sendiri gitu. Kita ngasih tugas hanya sebagai pemicu dari pertanyaan segala macamnya. Menurut saya sih itu metode yang sebenarnya menjadi PR karena banyak hambatan juga. Lalu mungkin beberapa masalah bisa selesai jika apabila ada kepastian tentang kuota, gadget dan segala macamnya untuk gurunya juga gitu ya. Dan untuk siswanya juga mungkin banyak masalah yang bisa selesai setelah itu ya. Untuk sekarang mungkin karena kita mau nggak mau, istilahnya situasi kita nggak mau ya. Jadi emang metodenya ya seadanya kita bisa ngadain. Makanya dari itu saya bilang bahwa mungkin tahun depan gitu ya, mungkin dalam yang sekolah atau yang kuliah sekarang 1 tahunnya itu berbeda dengan ilmu yang kita punya, misalnya kita sekolah atau kuliah di tahun biasanya. Masalahnya adalah bisa nggak sih kita ngejar itu ketika nanti kita udah sekolah atau kuliah lagi. Nah itu pertanyaannya, karena kalau misalnya kita memaksakan kita harus kita tuh harus pakai Zoom, harus pakai Google Meet, kita harus jelasin setiap mata kuliah, mata pelajaran, banyak yang nabrak gitu dari segala macam kondisi fasilitas sekarang. Tapi pertanyaannya kita belum harus siapin mungkin ya. Saya nggak tahu ya, mungkin dari rencana pemerintah apakah menyiapkan kurikulum penyesuaian kah nanti di tahun depan gitu agar banyak yang bisa kita minimal kita bisa mengejar itulah istilahnya. Mungkin itu. Ya. Oke, thank you Kak Fahri, insight-nya menarik, bagus sekali. Mungkin ada tanggapan lagi? Oke, Kak Iqbal mau menambahkan? Atau kalau misalnya dirasa cukup, kita next move on ke next question. Oke, kita next question aja ya. Siap. Saya pamit ya Bu Vera, karena harus udah rapat lagi. Tapi siap, sebelum terakhir ada quotes-nya. Kalau quotes-nya terkenal nih, tadi pakai lilin-lilin. Boleh. Jangan mengutuki kegelapan, tapi lah jadi lilin penerang gitu. Wah, luar biasa sekali. Saya mohon izin Terima kasih banyak ya Pak Husin. Sukses semua. Saya tunggu karyanya di Jakarta.
Luar biasa. Mantap, Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sehat terus ya, Pak ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Pak. Oke, kita lanjutin lagi ya. Tadi dari Pak Husin. Oke, kita ke next question aja. Selanjutnya, ini mungkin pertanyaannya lebih ke Kak Fatin kali ya, kalau misalnya saya lihat-lihat ya. Oke, Kak Fatin mau nanya nih, bagaimana sih Kakak melihat tren pendidikan online lewat aplikasi? Apakah bertahan di setelah pandemi gitu? Karena kalau sekarang kan jadi hal yang sangat penting banget gitu ya. Nah, nanti kira-kira nih kalau misalnya emang pandemi, udah pasca pandemi, itu akan masih eksis nggak sih? Oke, pertanyaan menarik. Ini juga sering jadi bahan diskusi ya. Terima kasih pertanyaannya. Apakah nanti akan tetap pakai online atau enggak? Menurut saya justru ini kan menjadi pembiasaan baru ya. Dulunya tuh orang nggak begitu familiar dengan video conference, pakai Zoom dan sebagainya. Sekarang bapak ibu saya, mbah saya bahkan itu udah pakai Zoom gitu ya. Jadi semua orang sudah mulai terbiasa, dan sebenarnya di satu sisi karena mereka juga merasakan benefitnya begitu ya, benefitnya menggunakan teknologi digital untuk online dan sebagainya. Sepertinya sih prediksinya tetap akan dipakai meskipun mungkin intensitasnya yang berbeda ya. Bisa jadi emang lebih tidak sesering pas pandemi, tapi orang akan lebih terbiasa gitu. Jadi karena mereka sudah merasakan benefitnya, sepertinya setelah pandemi pun akan tetap digunakan. Contoh misalkan untuk untuk misalkan webinar semacam ini ya, biasanya kan offline ya. Tapi karena mungkin orang-orang sudah sangat terbiasa berbulan-bulan dibikin online, saya sih prediksinya akan ada orang-orang yang juga pengen ikutan tapi online gitu. Misalkan acaranya di Jakarta nih gitu. Saya di Jogja, misalkan saya sekarang di Jogja kan. Saya pengen ikut juga webinarnya, seminarnya gitu. Bisa nggak ya? Oh, bisa, nanti akses secara online. Jadi nanti pas webinar offline, tetap ada kamera yang menyorot untuk di-online-kan gitu kan. Karena orang-orang sudah terbiasa itu dan merasakan manfaatnya dengan adanya online, mau dari manapun daerahnya itu bisa mendapatkan seminar yang sama. Jadi itu contoh sih, itu kemungkinan akan begitu. Di sekolah juga saya pikir akan hampir sama sih ya. Jadi sekarang kan sistem untuk pembelajaran sebisa mungkin di-online-kan, misalkan tugas, terus kemudian latihan dan sebagainya. Nah, sebenarnya di beberapa sekolah, termasuk dulu saya di kampus, saya kebetulan dulu di UGM itu ada namanya Elisa gitu, ada platform untuk upload tugas, terus diskusi dengan dosen tuh ada sendiri platformnya, itu jauh sebelum pandemi ya, jadi ketika saya masih kuliah. Nah, tapi penggunanya mungkin nggak banyak, tapi karena kondisi sekarang kan orang jadinya terbiasa menggunakan itu gitu. Jadi karena sebenarnya ini memang membantu sekali gitu, karena sebenarnya ini sangat beneficial sekali untuk proses pembelajaran. Cuman karena belum terbiasa, mereka belum pakai gitu. Nah, karena sekarang sudah terbiasa, malah justru sepertinya setelah pandemi pun tetap akan digunakan gitu sih. Mungkin begitu sih, karena behavior-nya akan juga bergeser kan setelah pandemi dengan sebelumnya gitu. Jadi prediksi saya sih akan tetap dipakai platform-platform online untuk pembelajaran. Hanya intensitasnya mungkin yang berbeda. Oke, siap. Terima kasih banyak, Kak Fatin. Menarik ya. Jadi memang kalau kata Kak Fatin tuh mungkin akan tetap dipakai nih, karena orang-orang udah mulai terbiasa dengan teknologi tersebut gitu, dan mungkin sudah merasakan manfaatnya juga gitu dari sana. Oke, menarik, siap. Oke, untuk menutup panel discussion hari ini, saya mau minta kakak-kakak semua juga bisa memberikan pesan-pesan juga kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman di rumah masing-masing nih gitu. Pesan mengenai pendidikan boleh, atau menyemangati juga boleh gitu. Silakan, boleh dimulai dari siapapun dulu, boleh dari Kak Iqbal dulu boleh, atau ya untuk terakhir closing statement gini, pendidikan Indonesia ya dalam masa krisis ini bukan jadi suatu penghalang gitu. Adanya anak muda, tadi kan udah disampaikan, masalah atau krisis ini bukan jadi penghalang, harusnya jadi lecutan kita gimana kita bisa membuka program baru atau kegiatan baru gitu. Jadi apa sih inovasi kita buat perubahan ini gitu? Apa sih perubahan kita untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Jadi Indonesia ini butuh teman-teman semua di sini kan banyak anak-anak muda. Jadi kalau bisa sekarang, kenapa tunggu nanti gitu? Kalau bisa muda, kenapa tunggu tua gitu?
ya Indonesia butuh kalian semua, anak-anak muda, penggebrak, pengubah krisis ini gitu, karena yang muda harus berdaya gitu. Itu aja sih dari saya. Halo, ya. Sudah Kak Iqbal? Sorry, agak jelek ya sinyalnya. Oke, terima kasih Kak Iqbal untuk pesan-pesannya. Mungkin bisa dilanjutkan. Dari Kak Rifki dulu boleh Kak? Silakan Kak. Iya, terima kasih. Tadi ternyata saya ngomong-ngomong soal, sorry, ngomong-ngomong soal microblog, tadi saya lihat-lihat Instagram pembicara-pembicara yang lain, ternyata Kak Iqbal juga udah bikin tuh microblognya gitu. Wah, itu seru-seru banget tuh kontennya. Terakhir penutup dari saya, teman-teman, Indonesia sekarang ini sedang membutuhkan pribadi-pribadi baru yang kokoh. Maksudnya apa? Indonesia ini tadi di tengah kita udah ngomong bicara bonus demografi kan ya, banyak sekali pemuda. Tapi kita sekarang butuh pemuda dengan pribadi yang kokoh, pribadi yang kuat. Ketika kita mendengar nama, kita tahu dia siapa. Ketika kita mendengar nama Vera Christian, oh Vera Christian adalah moderator ulung di Indonesia, misalnya, oh reporter terhandal di Indonesia, misalnya. Ketika kita mendengar nama Muhammad Fahri, oh dia memang adalah pengembang kakak asuh yang sukses di Indonesia, misalnya kayak gitu. Jadi kita membutuhkan itu. Maka dari itu teman-teman, silakan lakukan yang kau suka, tapi jangan suka-suka. Jadi ketika kita sudah tahu apa yang kita suka, kita jangan kerjain itu hanya misalnya jadi jadi obat gabut kita lakukan ketika membunuh waktu luang dan sebagainya. No, kita tahu apa yang kita suka, lakukan itu dengan serius, lakukan itu dengan benar-benar. Karena itulah yang akan mengubah hidupmu, itulah yang akan dibutuhkan oleh masa depan. Karena apa? Karena pemuda Indonesia terserah padamu. Terima kasih. Wah, luar biasa. Thank you, Kak Rifki. Yes, dapat quotes baru yang menarik. Lakuin yang kita suka, tapi jangan suka-suka. Wah, keren. Thank you, Kak Rifki. Oke, mungkin bisa dilanjutkan lagi. Silakan, Kak Fakri. Wah, boleh, silakan, Kak. Oke, closing statement ya. Intinya, gini teman-teman. Atas apa yang kita udah omongin selama hampir lebih dari 2 jam tadi, saya berharap bahwa kita punya keinginan untuk resah, teman-teman. Saya ingin kita punya rasa keinginan untuk resah, karena ketika semua berawal dari keresahan, kita bisa membuat itu sebagai suatu gerakan. Tapi biar mantep, biar oke, kita harus resah dulu nih, kita harus lihat sekitar dulu nih, kenapa nih kita harus punya tujuan, punya alasan kenapa kita melakukan. Jadi saya ingin dan kita semuanya mendoakan diri kita sendiri semuanya bahwa kita bisa lihat diri sekitar, lihat daerah segala macamnya, dan kita punya rasa keresahan. Terserah di mana aja teman-teman, nggak harus di pendidikan, di sosial atau dimanapun gitu ya. Yang penting teman-teman bisa melakukan sesuatu ya emang itu ada manfaatnya untuk orang di sekitar kita. Karena sekali lagi saya ulang statement saya presentasi bahwa kita makhluk sosial udah ngasih hak ke kita dapat segala macamnya, tapi pertanyaannya apa sih yang udah kita lakuin untuk orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu aja sih. Terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir hari ini. Makasih juga Kak Vera. Ya, thank you Kak Fakri. Menarik sekali. Setuju sih. Memang resah itu kadang yang bikin orang jadi bergerak. Kalau ada pressure kadang tuh jadi bergerak gitu. Wah, keren. Oke, sip. Mungkin terakhir silakan Kak Fatin. Aduh, saya terakhir ya. Paling susah emang nih kalau bikin closing statement ya. Mikirnya paling susah dibandingkan pertanyaan-pertanyaan lain. Oke, tadi sepakat banget dengan keresahan ya. Kalau katanya Andrew Grove ya, salah satu CEO-nya Intel ya, kan ada buku yang beliau tulis tuh namanya Only the Paranoid Survive ya. Jadi hanya orang yang paranoid doang yang survive gitu. Ini bisa diartikan hanya orang yang resah gitu, yang hanya orang yang khawatir gitu, yang dia justru yang survive. Kalau dia ngerasa nyaman-nyaman aja, ngerasa sudah di zona nyaman begitu, mungkin siap-siap akan tergilas oleh perkembangan yang ada ya. Jadi ini menarik banget ya dari soal keresahan ya. Kita harus punya rasa itu tuh. Biar kita bisa melakukan satu inovasi, kita bisa jadi penggerak. Kalau saya bilang mungkin bisa jadi inovator gitu ya. Nah, menurut saya teman-teman di sini ya, tadi sudah banyak banget disampaikan, untuk jadi inovator ini, untuk menyelesaikan berbagai masalah bangsa ini ya, termasuk pendidikan, itu tuh hampir sama kayak kita mau jadi seorang perenang gitu ya. Mungkin kalau kita pengen jadi seorang perenang, kita bisa nih nonton video YouTube cara berenang yang baik dan benar gitu ya. Ikut seminar untuk
cara berenang yang bagus itu seperti apa, baca bukunya dan sebagainya. Tapi apa kemudian langsung bisa nih kita jadi perenang yang handal? Kan belum tentu ya. Gimana caranya? Dia harus nyemplung kan, dia harus kemudian terjun ke air, dia harus ngerasain basah gimana, ngerasain keram gimana dalam air gitu ya, ngerasain kemudian tenggelam seperti apa, baru lama-lama dia bisa jadi perenang yang handal begitu. Jadi sama dengan jadi inovator, jadi penggerak dan memberi solusi untuk negeri ini ya sama, kita nggak bisa nih, nggak cukup nih kalau misalkan kita, ya mungkin bisa sih kita dapat ilmu-ilmunya ya lewat webinar semacam ini, buku, YouTube dan sebagainya, bahkan microblog di Instagram dan sebagainya tadi. Tapi apa kemudian kita langsung bisa nih jadi seorang inovator penggerak bangsa ini? Belum tentu gitu ya. Caranya gimana ya? Lagi-lagi nggak cukup kita hanya itu semua, tapi kita harus nyemplung gitu. Kita harus nyemplung, langsung bergerak gitu ya, eksekusi begitu, dan disitulah kita justru bisa banyak belajar dari experience yang kita alami nantinya gitu. Jadi yang dibutuhkan action dari teman-teman setelah ini, semoga nggak berhenti di webinar kali ini, tapi teman-teman bisa dapat inspirasi banyak dan langsung action untuk berkarya untuk Indonesia. Itu sih dari saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Fatin untuk pesannya. Berarti kalau kata Kak Fatin, terjun dulu teman-teman. Kalau misalnya salah satu tagline marketplace ya, mulai aja dulu gitu. Oke. Sip, menarik banget panel discussion hari ini. Tapi saya mau juga sambil narik sebuah kesimpulan, agak panjang sini ya. Sebuah kesimpulan tadi sudah kita diskusiin selama dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi pendidikan di Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja sekarang ini. Keterbatasan fasilitas dan kemampuan adaptasi teknologi sangat diperlukan di tengah transformasi pendidikan. Meski begitu, kita tidak boleh putus asa. Ya, putus asa. Ada banyak kontribusi yang bisa dilakukan. Guru menjadi salah satu pihak yang berperan penting sebagai pendamping siswa, termasuk dalam pembelajaran jarak jauh. Kontribusi kita sebagai pemuda yang paling sederhana adalah menjadi edukator dan fasilitator bagi lingkungan sekitar, terutama guru dan siswa sekolah yang terdampak. Sekecil apapun ilmu yang kita bagikan dalam menunjang pembelajaran jarak jauh, hal itu akan sangat berarti dalam menciptakan pendidikan Indonesia yang lebih baik.